Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini saya akan sharing bagaimana teman-teman memulai menjadi seorang YouTuber pemula di tahun 2020 ini. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan info menarik dan saya juga lebih semangat untuk bikin konten yang lebih berkualitas. Oke. Seperti yang kita ketahui sekarang itu zamannya orang itu pengen jadi YouTuber. Bahkan anak-anak kecil saat ditanya cita-citanya apa, banyak yang ngejawabnya YouTuber, kan gitu kan. Terlebih beberapa hari yang lalu saya juga ngupload berapa pendapatan saya selama di YouTube. Dan ternyata banyak akhirnya teman-teman yang ke-trigger ingin bikin channel YouTube atau ingin menjadi seorang YouTuber. Banyak yang nge-DM, banyak yang nanya-nanya via WhatsApp, macam-macam gitu. Nah, sekarang saya akan mengasih beberapa tips bagaimana supaya kita channelnya yang mulai dari nol ini bisa berkembang. Karena memang ada dua jenis nih sebenarnya ya, bagaimana kita memulai sebuah YouTube atau sebuah channel YouTube. Yang pertama, kita mulai dari nol. Kayak saya ini mulai dari nol, dari subscribernya nol lah ya, terus kita dari yang bukan siapa-siapa itu. Lalu ada yang dia mulainya sebenarnya nggak dari nol, kayak misalkan artis, selebgram, itu nolnya bukan mungkin channelnya nol, tapi dia sudah punya masa, sudah punya fans, sehingga untuk mengarahkan ke channel YouTube-nya cepat, makanya artis-artis cepat YouTube-nya gitu. Dan sedangkan kita yang bukan siapa-siapa ya harus sedikit berdarah-darah gitu kan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan saat awal ngebangun sebuah channel YouTube adalah, yang pertama adalah siapa audiens kita. Ya, siapa audiens yang ingin disasar oleh channelnya teman-teman. Karena apa? Karena video ini adalah konten dan setiap konten ini butuh audiens. Kalau teman-teman cuma bikin video, di-upload tapi nggak ada yang nonton kan percuma gitu. Nah, secara garis besar pada dasarnya ada dua jenis channel atau dua jenis video yang dicari oleh orang di YouTube. Yang pertama adalah entertain, ya, konten-konten yang menghibur, ya, untuk hiburan, untuk kesenangan, untuk inspirasi, gitu-gitu, entertain. Yang berikutnya adalah untuk edukasi, misalkan sesuatu untuk dipelajari, fakta, berita, ilmu pengetahuan, tutorial, gitu-gitu. Jadi ada dua jenis itu secara garis besar. Ya, mau konten apapun mesti kalau arahnya kalau nggak entertain ya edukasi. Nah, ini kalau teman-teman awal ngebangun sebuah YouTube, ya, ngebangun sebuah channel YouTube, harus menentukan mana mau channelnya itu edukasi ataukah entertain. Ya, awal ini penting pilih salah satu dulu. Meskipun nanti arahnya kalau sudah berkembang bisa konten entertain yang diselipin edukasi, atau edukasi yang mungkin dibawain dengan guyonan, ada entertainnya juga kan gitu. Jadi awal kita harus tahu pasarnya mana gitu. Kita harus tentukan itu. Jangan sampai channel kita itu gaduh-gaduh, campur-campur. Karena apa? Orang waktu dia nonton, lihat channel kita, dan ternyata kita tidak dalam satu bahasa, niche-nya nggak jelas. Itu orang mau subscribe biasanya kecil kemungkinan. Gitu. Beda kalau misalkan, channel ini memang ngebahas soal CPNS, dia kan subscribe. Channel ini membahas soal review gadget. Nah, gitu. Kalau hanya satu video review gadget, lalu berikutnya ada video prank, lalu video vlog, sorry susah banget ngomong gitu, vlog mau macam-macam ya, itu orang kemungkinan untuk nge-subscribe-nya kalau channel dimulai dari nol itu kecil kemungkinan. Beda kalau artis mah orang udah seneng, mau dia ngapain aja sudah dia akan nge-subscribe gitu. Jadi yang pertama harus menentukan audiens kita seperti apa, channel kita niche-nya apa, itu yang paling penting gitu. Lalu berikutnya, kalau kita sudah menentukan itu, kita sudah bikin videonya, kita sudah ngupload di YouTube, yang paling penting berikutnya adalah kita harus ngebangun subscriber kita atau channel kita secara natural. Ya, jadi jangan sub for sub. Ada kan istilah sub for sub. Jadi kita subscribe channelnya orang kan balik ke kita. Itu kalau bisa jangan nyepam kemana-mana, nge-share-nya itu jangan yang militan, yang sampai dianggap spam, itu jangan. Ya tetap kita harus nge-share di sosial media. Kita bisa nge-share secara natural di sosial media milik kita, ya, misalkan di Instagram, di Facebook, itu di-share aja gitu.
lalu misalkan bisa masuk grup-grup, lalu share misalkan. Tapi konten-kontennya harus nyambung. Jangan sampai nggak nyambung terus isinya cuman sharing. Nah, itu orang kemungkinan untuk nonton juga kecil, dan paling parahnya nanti bisa dianggap spam. Kalau dianggap spam terus kena hukuman kan sangat-sangat sayang banget gitu. Nah, bagaimana supaya orang-orang mau ke kita? Ya, kita harus bikin konten yang relevan dengan penonton. Kita kan sudah menentukan target penonton nih, ya, edukasi atau entertain, lalu misalkan anak muda atau tua gitu kan. Berikutnya kita harus bikin sesuatu yang relevan dengan penonton. Relevan yang bagaimana? Yang misalkan penonton butuhkan, atau penonton cari, atau penonton ingin tonton gitu loh. Ya, jadi bikin konten seperti itu. Jangan konten yang seenaknya kita tanpa memperhatikan audiens. Karena apa? Karena nyawanya sebuah channel adalah dari audiens. Teman-teman ngebangun dengan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan audiens, nggak ada yang nonton, percuma kan gitu. Ya, jadi harus penting audiensnya ditentukan. Bikin konten yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan atau mereka mau tonton gitu. Berikutnya, saat ngupload jangan lupa untuk optimasi judul dan juga thumbnail, karena 90% orang nonton sebuah video itu karena ngelihat thumbnail dan judulnya. Itu paling penting. Nanti mungkin untuk optimasi bisa dibahas di video-video berikutnya. Setelah itu kita jangan pakai teknik yang ilegal ya. Kita ngebangun lingkaran jadi YouTube ini kayak sosial media ya. Ada bagian kayak misalkan kita bisa komentar, kita bisa ada interaksi dengan subscriber, itu ada sosial medianya, ada juga di mesin pencarinya. Jadi ada unsur mesin pencari, ada unsur sosial media, itu di YouTube kayak gitu. Jadi orang kadang nyari tutorial, nyari apa kan sekarang di YouTube kan gitu. Dan jangan lupa ngebangun bonding dengan subscriber. Jadi kalau ada orang komentar, dibalas. Awal-awal harus gitu, dibalas. Kalau nggak gitu dipancing dengan satu komentar yang berupa pertanyaan, bagaimana bla bla bla. Nanti orang kan nge-reply. Nah, itu bisa dibangun dengan cara seperti itu. Berikutnya optimasi nih. Channel itu kayak rumah, kayak toko, ya kan? Video itu kayak dagangannya, gitu. Jadi kalau dagangannya bagus, tapi tokonya nggak bagus, ini percuma. Tokonya juga harus bagus, gitu ya. Jadi tokonya bagus, tapi dagangannya nggak bagus juga percuma. Jadi ini harus satu kesatuan. Kita harus optimasi channelnya. Di channel kita harus tuliskan deskripsi channel sesuai dengan niche-nya kita. Dituliskan deskripsinya apa, lalu gambarnya, terus profil picture-nya, pokoknya gimana orang saat melihat channel kita, ngunjungi channel kita itu senang melihat, oh ini channel yang bagus, oh ini channel yang profesional gitu. Kita harus optimasi itu ya. Selain dari tampilannya, dari deskripsinya, itu perlu diperhatikan. Berikutnya kualitas view. Ini kita ngomongin bukan video ya. Teman-teman harus sadar bahwa kualitas view itu lebih baik atau lebih penting daripada kuantitas view. Ya, kita nggak ngomongin video, kita ngomongin view. Kualitas view lebih baik daripada kuantitas view. Misalkan contohnya, ada video ditonton 1000, misalkan 1000. Tapi watch time-nya orang melihat video ini, misalkan videonya 4 menit nih ya, cuman melihatnya cuman semenit. Ini kan cuman seperempatnya saja. Ini tidak jauh lebih baik atau lebih buruk daripada ada konten yang ditonton cuma 500 atau 200 tapi nontonnya full 4 menit gitu. Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita ngomongin view, kita nggak bisa ngomong wah view-nya sudah jutaan, tapi kalau watch time-nya kecil percuma. Tapi kalau beberapa ratus K atau beberapa ribu tapi watch time-nya tinggi, itu jauh lebih berkualitas. Jadi yang video dengan view 1 juta itu belum tentu pendapatannya juga lebih tinggi daripada yang view-nya cuma beberapa ribu gitu. Kita harus perhatikan watch time-nya. Nah, bagaimana kita menjaga orang supaya watch time-nya tinggi? Ya kita harus bikin konten yang menarik, bikin konten yang orang akan nyaman untuk nonton lama di channel kita atau nonton lama video kita. Itu yang berikutnya ini. Teman-teman harus paham algoritma dan cara mainnya YouTube.
gitu ya. Teman-teman harus pelajari gimana sebuah channel itu bisa direkomendasikan, gimana SEO-nya sebuah video ya. Kita ngisi tag-nya, kita ngisi deskripsi, judul, thumbnail, ini seperti apa sih supaya video kita direkomendasikan atau banyak yang nonton. Lalu cara mainnya atau aturannya si YouTube ini seperti apa, nggak boleh apa, boleh apa, nggak boleh apa, boleh apa, itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita ngelanggar itu hanya ingin ngejar subscriber atau view yang ujung-ujungnya channel kita di-banned. Atau misalkan kita ngajukan monetize ditolak percuma. Ya, itu sayang banget. Jadi kita harus perhatikan aturan-aturannya, jangan sampai itu dilanggar. Lalu ini terima masukan atau feedback dari subscriber atau siapapun ya. Nanti kan orang-orang biasanya komentar tuh, bahas ini sebaliknya gini sudah bagus bla bla bla. Kadang-kadang juga ada yang ngolok-ngolok channel kita. Saya dulu juga gitu, diolok-olok channelnya ini nggak bakal berkembang bla 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 gitu, juga ada yang ngolok-ngolok kayak gitu. Nah itu jadikan itu sebuah semangat atau pemicu kita untuk bikin konten yang jauh lebih baik lagi gitu. Mungkin itu gambaran singkat untuk bagaimana kita ngebangun sebuah channel YouTube yang dari nol. Jadi yang perlu diperhatikan adalah niche channel kita seperti apa, audiens kita seperti apa, lalu ingat kualitas sebuah view lebih besar, lebih baik atau lebih penting daripada kuantitas sebuah view. Kita bukan ngomongin video ya, view ya. Lalu jangan lupa untuk ngebangun channel atau nge-share di lingkungan kita, di circle kita. Dan kita harus bangun sosial media atau ya sosial media sebuah channel kita ya. Kita bangun bonding dengan audiens atau subscriber gitu. Itu lalu jangan lupa untuk selalu memperhatikan peraturan dari YouTube supaya channel kita aman-aman saja sampai jangka yang panjang gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Fajar Roman Hariri. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, comment, share kalau teman-teman suka. Saya Fajar Roman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.